Oke, hai semuanya, masih Menggaris Zone. Jadi setelah kemarin menutup akhir 2022 ya, dengan kita mereview Realme 10. Nah, di video kedua ini di tahun 2023, alhamdulillah nih, kita kedatangan paket apa, Wak? Sini, Wak. Wah, ada. Ini paketnya belum kita buka ya. Jadi ini tuh adalah Realme 10 Pro 5G atau Realme 10 Pro 5G. Sebenarnya kita tuh tertarik banget sih sama yang namanya Realme 10 Pro Plus ya. Cuman ya nanti aja gitu kita bahas. Sekarang kita bahas dulu yang ini. Langsung aja mari kita bahas Realme 10 Pro 5G. Let's go. Oke, baik, ini adalah boxnya, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Di sini ada tulisan kualitas terdepan dan ini ada 5G, jadi ini konektivitasnya sudah 5G, dan ini 10 Pro, ini Realme-nya, kemudian sini ada Realme 10 Pro 5G, terus ini ada Realme-nya, polos, dan ya ini di bagian belakangnya kita bisa lihat ya. Di sini ada unique selling point dari Realme 10 Pro 5G ini. Ada 120 Hz boundless display, jadi sangat amat tipis bezelnya ya. Dan udah 120 Hz untuk refresh rate-nya. Kemudian ada Snapdragon 695 5G chipset, menggunakan chipsetnya ini 695, dan punya kamera 108 megapiksel Pro Light kamera, dan baterainya ini tuh 5000 mAh dengan teknologi chargernya ini tuh 33 watt ya. Jadi ngecasnya juga sangat cepat. Kemudian untuk varian yang gue punya ini tuh RAM-nya tuh 8 GB dengan storage-nya tuh 128 GB, dan warnanya tuh ini biru nebula atau nebula blue. Sebenarnya kalau misalnya kalian pengen yang lebih kalem, ada juga warna yang namanya tuh dark matter kalau nggak salah. Sekarang mari kita unboxing ada apa aja di dalam boxnya ini. Oke, pertama langsung aja ini ada tulisan "Hey, welcome to Realme family" seperti biasa ya, kita buka aja. Di sini ada buku penggunaan, kemudian ada kartu jaminan atau kartu garansi, ada SIM ejector juga, dan kita dapat soft case atau jelly case yang berwarna abu-abu gitu ya. Jadi nggak transparan, ini abu-abu gini. Oke, kemudian kita ada HP-nya, nanti kita ini dulu aja, simpan dulu. Terus ini ada kabel USB Type-C, Type A to Type-C, dan di sini ada chargernya. 33 watt super full. Terus ya udah kosong, nggak ada lagi. Sekarang mari kita lihat untuk smartphone-nya. Lihat ya, mari kita lihat warnanya ini loh. Gonjeng banget. Wih, cakep ya. Aduh, menarik juga nih. Jadi sebenarnya nih, sebentar, gua buka dulu ya. Jadi sebenarnya HP ini tuh punya slogan boundless display new vision ya. Sebentar, kok susah bukanya? Bukanya susah banget. Aduh, berasa banget ya. Berasa banget ini bukanya susah. Oke, jadi HP ini tuh punya slogan boundless display new vision. Dan positioning HP ini tuh HP dengan layar bezel tipis yang punya kamera 108 megapiksel. HP ini tuh punya fitur premium ya bagi anak muda nih, tapi dengan harga yang terjangkau. Jadi kalau menurut gua HP ini tuh bisa ngasih experience yang baru di kelas mid range. Khususnya ada di layar, nanti kita lihat layarnya, desainnya yang cakep kayak gini, dan teknologi kamera di 108 megapiksel. Nanti kita coba tes sedikit 108 megapikselnya. Nah, sekarang gua mau jelasin dulu nih bagian kanan, bagian kirinya ya. Jadi form faktornya kita jelasin dulu nih. Oke, bagian belakangnya seperti ini ya. Ini warnanya cakep banget, nebula blue. Ada tulisan di sininya nih, Matrix AI kamera, LED flash, kamera utama, kamera kedua, dan ini ada logo Realme. Ini 108 megapiksel dan ini tuh 2 megapiksel. Kemudian untuk bagian kanannya ini tuh ini ada side fingerprint ya, side fingerprint, dan ini tombol volume yang cukup clicky. Ini enak banget nih. Pencet-pencetnya enak, dan ini enak banget, jadi kita nggak perlu neken tombol power buat buka kunci, langsung aja fingerprint langsung kebuka. Cuma susahnya ya kalau pakai tangan kiri itu agak kagok kalau gue ya. Bagian atasnya ini tuh di sini terlihat ada lubang speaker ya tuh, oke. Dan ini ada apa namanya, lubang mikrofon. Dan ini untuk slot SIM-nya, SIM tray-nya. Sekarang mari kita coba buka dulu biar tahu ini dedicated apa hybrid. Oke, ternyata ini adalah hybrid. Jadi kita bisa menggunakan 2 nano SIM tapi nggak bisa sekaligus micro SD. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai micro SD yang bisa up to sampai 1 TB, ini harus mengorbankan slot untuk nano SIM. Jadi cuma bisa pakai 1 nano SIM dan 1 micro SD.
Terus di bagian bawahnya ini ada port jack audio, lubang mikrofon, USB Type-C, dan lubang speaker. Sekarang mari kita coba nyalakan terlebih dahulu. Oke, baik. Ini adalah Realme 10 Pro 5G. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, apa yang paling berkesan ataupun yang menjadi impresi pertama itu apa coba? Nih, layarnya gokil ini ya. Pinggiran layarnya tuh sangat amat tipis. Dan ini kalau dilihat kan ini tuh desainnya tuh desain kotak ya, pinggiran-pinggirannya tuh ya. Ini HP-nya tuh kan desainnya kotak, tapi ini layarnya tuh udah tipis banget tuh. Tuh kan, layarnya ini udah tipis banget. Cuma memang bagian bawahnya masih agak cukup tebal, tapi ini menurut gue ini udah tipis juga, udah oke. Dan by the way, kalau misalnya kalian pertama kali beli HP ini sudah ada yang namanya anti gores nih ya nih. Jadi udah dilapisi dengan anti gores gitu. Dan ini layarnya teman-teman bisa lihat, ini tuh berukuran kebelibet banget gue ya. Jadi ini tuh berukuran 6,72 inci. Ini IPS layarnya ya. Dan ini nih teman-teman, ini tuh adalah 1 mm ultra slim side bezel. Nih, ini 1 mm bayangin loh. Wih, cakep banget ya. Ini tuh screen to body ratio-nya tuh mencapai 93,76%. Untuk resolusinya ini tuh Full HD ya, di 2400 x 1080 pixel. Dan ini tuh untuk warnanya ini, color gamutnya ini tuh DCI V3 dan sudah ada sertifikat TUV Renlen. Dan kalau misalnya teman-teman mau nonton Netflix, ini juga udah bisa streaming Netflix di kualitas high definition, karena ini sudah punya sertifikat Widefine L1. Ini cakep banget asli layarnya, tipis banget. Yang gua rasain sih dengan layar yang tipis kayak gini, bezelnya ini tuh cuma 1 mm, jadi konten yang ditampilkannya ini tuh lebih terasa lebih luas, lebih lega gitu. Ini bakal enak banget buat dipakai nonton ataupun digunakan untuk bermain game. Nah, yang paling menarik itu, jadi ada salah satu fiturnya yaitu 200% ultra boom speaker ya, kalau nggak salah nih, ntar gua cek gue. Nah, iya bener ya, 200% ultra boom speaker. Ya, jadi sekarang mari kita coba untuk mendengarkan musik ya di speaker Realme 10 Pro 5G ini. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri gimana untuk kualitas speakernya. Mantap ya speakernya ya. Sekarang mari kita lanjut untuk bahas speknya terlebih dahulu ya. Jadi HP ini tuh menggunakan chipset Snapdragon 695 5G 6 nanometer. RAM yang gue punya ini tuh untuk HP-nya ya 8 GB, yang bisa kita expand juga 8 GB lagi, dan untuk ROM-nya ini tuh tersedia 128 dan 256 GB. Cuman untuk varian yang gue punya ini tuh di 256 GB. Kemudian ini juga bisa support micro SD sampai dengan 1 TB ya. Jadi teman-teman kalau misalnya dirasa kurang, ini bisa menggunakan micro SD ini untuk storage-nya 1 TB, up to 1 TB. Baterainya ini tuh 5000 mAh, 33 watt super VOOC, Android 12, dan ini sudah menggunakan Realme UI 4.0. Wah, cakep ya. Mana nih Android 12-nya mana? Nah, ini Android. Malah ini Android 13, sorry. Ini Android 13, sorry ya. Ini Android 13 tuh. Bukan 12, Android 13. Mantap ya. Untuk performa nanti kita bakalan bahas lebih detail di video reviewnya dan di video gaming testnya atau di gaming zone-nya. Sekarang mari kita lihat untuk kameranya. Kameranya itu 108 megapiksel ya, dan beginilah untuk fitur-fiturnya, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Tuh. Sini kelengkapannya ada menu pro, panorama, slow motion, dual view video, group portrait juga ada nih, menarik ini ya baru ya. Ada tilt shift juga, kemudian ada juga nih untuk street fotografinya, ini ada mode night malamnya juga. Dan ini adalah hasil nih, ini hanya sementara ya, nanti untuk hasil lebih detailnya kita bahas di review. Ini adalah hasil sementara nih untuk kameranya Realme 10 Pro 5G. Hasilnya itu udah bagus banget. Silahkan teman-teman nilai sendiri dan monggo berikan komentarnya. Oke, tulis di kolom komentarnya. Kamera depannya Realme 10 Pro 5G. Ini adalah hasilnya ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini belum review, ini cuma preview doang.
unboxing doang. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri aja gimana untuk kualitasnya. Ini menggunakan fitur Ultra Steady. Oke, baik. Sebelum gue tutup, gue mau ngasih tahu dulu ke kalian. Jadi HP ini tuh nanti launchingnya tuh tanggal 10 Januari. Untuk harganya gue juga belum tahu. Tapi ini tuh adalah di kelas mid range. Kalian bisa merasakan smartphone dengan experience yang berbeda, dengan experience yang baru. Khususnya di layar. Layarnya ini udah gila banget ini ya, lega banget. Kemudian desainnya cakep banget. Dan pastinya di kameranya di 108 megapiksel. Baterainya juga udah awet dan bisa ngecas cepet juga ya, jadi bakalan ngebantu kalian untuk aktivitas kalian sehari-hari. Jadi kalau misalnya kalian lagi ngincer HP di bulan Januari ini, kalian masih tungguin dulu launchingnya ini ya. Tunggu ini launching tanggal 10 Januari. Oke, itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Gua pamit dan ya, bye, dadah.